Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan damai sejahtera dan berbahagia apabila mengikuti rancangan Allah. Kita mendalami tentang rancangan Allah dengan membaca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rancangan adalah sesuatu yang sudah dirancang, hasil merancang, desain atau rencana. Ada berbagai rancangan dalam kehidupan, seperti rancangan bangunan, yaitu rencana yang disusun menurut tahapan tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Rancangan itu belum terjadi dan akan terjadi jika dilakukan pembangunan sesuai rancangan. Rancangan Tuhan berarti Tuhan yang membuat desain bagi kehidupan kita masing-masing. Tuhan sudah mengatur hidup kita seperti seorang yang mau membuat alat dari tanah liat. Alat dari tanah liat sudah dirancang dulu, baru dibuat. Tuhan membentuk kita sesuai rancangan Tuhan. Proses membentuk dari hidup kita sampai akhir kehidupan. Tujuan rancangan Tuhan agar hidup kita berhasil dan sesuai kehendaknya. Kita diminta berserah dan setia mengikuti rancangan Tuhan. Seperti ungkapan dalam NKB 14, jadilah Tuhan kehendakmu, kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesukamu, kan ku nantikan dan berserah. Allah itu perancang hidup yang paling hebat, karena Allah sendiri menciptakan manusia dan alam semesta dengan rancangan yang baik, rancangan damai dan sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Kemampuan, kehebatan hikmat Allah dalam merancang hidup manusia dan alam semesta sangat luar biasa dibanding rancangan manusia. Dalam Yesaya 55 ayat 9 dikatakan, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan mengetahui bahwa rancangan manusia itu semuanya sia-sia belaka. Mazmur 94 ayat 11. Rancangan Tuhan itu sangat dalam. Kita baca dari Mazmur 92 ayat 5. Manusia sulit memahami dan membayangkan rancangan Allah. Perbuatan Allah yang besar dan penuh rahasia ini tidak dimengerti oleh orang yang bebal dan congkak. Kita hanya diminta merendahkan hati, berserah, dan mau dibentuk sesuai rancangan Tuhan. Kita dapat dibentuk Tuhan apabila seluruh hidup kita dikuasai Tuhan. Orang bebal dan congkak bergantung pada rancangan sendiri atau rancangan dunia. Hati, jiwa, pikirannya tidak mau dikuasai Tuhan. Tuhan membuat rancangan hidup yang sesuai dengan karakter hidup, sesuai dengan situasi dan kondisi hidup kita masing-masing. Tuhan membuat rancangan hidup
yang berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya rancangan hidup Abraham, Musa, Yusuf, Ayub, Daud, Salomo, Petrus, Paulus, semuanya berbeda. Tidak ada yang sama. Tapi semua rancangan Tuhan adalah baik, merupakan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tuhan melihat hati, jiwa, pikiran kita. Apakah kita ikut rancangan Tuhan atau tidak? Seperti Tuhan melihat hati Raja Zedekia. Pada awalnya mengikuti rancangan Tuhan, tapi kemudian tidak mau lagi mengikuti rancangan Tuhan. Malah mendengar rancangan dari nabi-nabi palsu yang mengatakan bahwa mereka akan segera lepas dari pembuangan dan mendorong Zedekia memberontak melawan Raja Babel. Zedekia tidak mengikuti rancangan Allah seperti yang dijelaskan Yeremia bahwa mereka masih 70 tahun di dalam pembuangan. Yeremia 29 ayat 10. Zedekia melakukan pemberontakan, tapi dikalahkan Raja Babel. Ia dihukum. Beberapa orang terkemuka dan pemimpin rakyat juga diangkut ke luar negeri. Untuk masyarakat yang masih sisa, Yeremia menjelaskan bahwa di pembuangan, bahwa mereka harus bertahan 70 tahun di pembuangan. Karena Tuhan sudah membuat rencana damai sejahtera, yaitu mereka akan dibebaskan dan kembali ke Yerusalem dalam damai, membangun kembali bait Allah yang sudah dihancurkan. Tapi dengan syarat mereka mengikuti rancangan Allah, mencari Tuhan dengan segenap hati. Artinya selalu menanyakan kehendak Tuhan, rancangan Tuhan, meminta keputusan Tuhan. Rancangan-rancangan dan jalan-jalannya sangat tinggi dan mulia. Tidak ada rancangan manusia yang bisa melebihi rancangan Tuhan. Zedekia sudah membuktikan sendiri dan merasakan akibat jika tidak mengikuti rancangan Tuhan. Kita diminta untuk meninggalkan jalan-jalan dan rancangan-rancangan kita sendiri dan kembali kepada rancangan Allah. Rancangan dan jalan manusia hanya sekitar perkara-perkara yang di bumi, tapi rancangan dan jalan Tuhan menyangkut perkara-perkara yang di atas, seperti tingginya langit dari bumi. Orang yang betul-betul bertobat adalah orang yang menggunakan rancangan dan jalan Tuhan, memikirkan perkara-perkara yang di surga. Orang yang bertobat, menyesali dosa, dan diampuni Allah, maka Allah akan berdamai dengannya. Israel yang sisa dan menyesali dosa, maka Allah akan berdamai dan memberi sejahtera. Allah menyambut orang-orang Israel yang berdosa dan mau kembali. Allah menyambut dengan penuh belas kasih dan pengampunan. Ia mengampuni secara cuma-cuma. Orang yang mengikuti rancangan Tuhan adalah orang yang tekun berdoa dan dengan segenap hati menanyakan rancangan Tuhan setiap waktu. Bahkan tekun berdoa dan berbuat bagi kesejahteraan kota di pembuangan Babel. Mereka harus mengatasi kehidupan yang pahit di pembuangan Babel. Mereka diminta tekun berdoa bagi bangsa yang telah mengalahkan mereka. Inilah rancangan damai, yaitu mengasihi musuh agar hati mereka damai, tidak sesak. Bangsa Israel di pembuangan cukup lama. Ini
bukan karena Allah memusuhi mereka, sebab Allah punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera. Orang yang tidak mau mengikuti rancangan Tuhan, mereka menerima resiko penderitaan. Tidak ada damai di hati. Kalau menderita karena kesalahan sendiri atau kesalahan orang lain, kita tidak menyalahkan Tuhan. Tinggal menyesali apa yang sudah diperbuat dan ikut berserah setia pada rancangan Tuhan. Maka Tuhan akan memberi damai sejahtera. Orang yang mau ikut rancangan Tuhan akan berdoa pada Tuhan agar mampu memahami rancangan Tuhan. Dan itu membuat tenang, damai sejahtera. Kalau ikut rancangan sendiri, rancangan teman dan dunia, kita merasa bimbang, khawatir. Tapi kalau ikut rancangan Tuhan, kekhawatiran diganti dengan percaya pada Tuhan, berserah pada Tuhan, dan kita mendapati hati yang teguh seperti benteng yang teguh. Ini diungkapkan dalam NKB 183. Dulu rancanganku memberiku senang, kini hanya doa memberiku tenang. Dulu ku merasa bimbang tak tentu, kini ku mendapat benteng yang teguh. Apapun situasi kita saat ini, kita menderita dalam hidup yang pahit, sakit penyakit, kesulitan uang, pergumulan dalam keluarga, kita akan tetap tenang jika berdoa terus dan menanyakan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita yakin rancangan Tuhan pasti kebaikan semuanya. Seperti ungkapan Kidung Jemaat 378. Yang diperbuat Allahku kebaikan semuanya, rancangannya tetap teguh, ku berserah padanya. Tuhanku lah selamanya, ingin ku andalkan, padanya aku aman. Orang yang mengikuti rancangan Tuhan, maka yang utama dalam hidupnya adalah mencari Tuhan dan menemukan kehadiran Tuhan dalam setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, setiap 10 tahun, setiap sepanjang hidup kita akan terus menanyakan rancangan Tuhan yang baik dan damai sejahtera bagi hidup kita. Maka Tuhan akan memulihkan keadaan seperti Tuhan memulihkan bangsa Israel dengan cara yang tidak bisa dimengerti manusia. Kita meyakini dalam duka dan suka, dalam hidup yang berat, hati menderita dan tidak berdaya menghadapi semua pergumulan. Kita yakin selalu indah rancangan Tuhan bagi hidup kita. Walau kita tidak tahu, tidak mengerti semua jalan Tuhan. Tapi pada saatnya kita diberi Tuhan pengertian tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita, seperti dialami Yusuf dan Ayub. Pada awalnya sulit dipahami penderitaan yang dialami, tapi kemudian Tuhan memberi hikmat untuk melihat dan merasakan indah rancangan Tuhan. Hidup dalam rancangan Tuhan sangat memberi pengharapan yang penuh, memberi semangat penuh dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami mengikuti rancangan Tuhan yang baik, penuh damai sejahtera, dan rancangan yang indah bagi hidup kami. Walau kami tidak berdaya menghadapi berbagai tantangan hidup kami,
Berilah kami hikmat pengertian untuk memahami rancangan Tuhan yang indah dan damai sejahtera. Kami menyesali kecongkakan kami ketika kami hanya mengikuti rancangan kami sendiri. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin.